Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk anak-anak sekalian. Kali ini kita kembali untuk memulai belajar IPA kelas 9 tentang pewarisan sifat. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu, semoga kita di dalam belajar diberikan kemudahan, diberikan petunjuk untuk dapat memahami materi yang akan kita pelajari ini. Untuk itu marilah kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik, sehingga mampu mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik pula. Perlu saya ingatkan kepada anak-anak bahwa pertemuan yang kemarin kita membahas tentang pewarisan sifat dengan satu sifat beda atau yang disebut dengan monohibrida. Nah, kemarin kalian sudah mencoba untuk mempelajari dan memahaminya. Hanya Pak Guru sekarang ingin menekankan. Kemarin Pak Guru sengaja tidak menginformasikan itu agar kalian bisa berpikir, sehingga nanti akan muncul suatu pertanyaan, "Loh Pak, ini kok munculnya begini?" Nah, jadi untuk perbandingan sifat pada persilangan monohibrida ataupun dihibrida, itu kalau dalam bentuk angka satuan jelas perbandingan genotipnya. Untuk monohibrida intermediate, untuk genotipnya adalah 1:2:1. Sama dengan perbandingan sifat fenotip, juga merah banding pink banding putih, 1:2:1. Tapi ketika kalian nanti melihat pada soal di belakang, itu akan menemukan kalian satuan dalam bentuk prosentase seperti ini. Sehingga kalau keturunannya 4 secara utuh itu kan 100%. Kalau diminta perbandingannya, apakah itu genotip atau fenotip, tinggal melihat kalian. Kalau 1 berarti ini 1:4 dikalikan 100%. Nilainya menjadi 25%. Begitu seterusnya, 2 juga begitu. 2:4 kali 100% dapat 50%. Begitu pula nanti pada perbandingan sifat pada dihibrida. Jadi kalian kalau sudah mencari persentasenya seperti itu caranya. Jadi jumlah maksimalnya berapa? Itu sebagai pembaginya, kemudian nanti dikalikan 100 itu akan diperoleh persentase seperti ini. Harapan Pak Guru kalian dengan seperti ini akan menjadi lebih paham dan tanya-tanya lagi dari mana asalnya 25%, 50%, 25%. Karena dalam persilangan itu kan jumlah keturunannya hanya ada 4. Berarti begitu. Jadi kalau M besar jumlahnya 1, yang seharusnya keturunannya 4, berarti 1:4 dikalikan 100, maka akan diperoleh nilai 25%. Oke, paham ya? Selanjutnya, maka kita tingkatkan untuk pewarisan sifat dengan 2 sifat beda. Kalau yang kemarin yang membedakan hanya warna merah dengan warna putih, sekarang Pak Guru coba untuk 2 sifat beda. Anak-anak, untuk 2 sifat beda yang homozigot itu mudah.
contoh sudah ada di buku paket, kalian lihat dengan membaca, memperhatikan, insya Allah kalian paham. Tapi Pak Guru mencoba untuk membuat soal yang lebih sedikit agak berbeda, lebih sulit, karena di sini nanti akan dijumpai beberapa keturunan yang sifatnya heterosigot. Kemarin Pak Guru kan sudah menugaskan bahwa kalian saya suruh untuk mencari beberapa istilah di dalam pewarisan sifat. Kalian akan menemukan di sana apa itu yang namanya homozigot, apa yang heterosigot. Jadi yang namanya homozigot itu adalah di mana zigot itu dibentuk oleh kromosom yang serba sama. Artinya seperti ini. Kalau B besar pasangannya juga B besar. Kalau M kecil pasangannya M kecil, sama ini. Berarti homogen sama. Kalau yang hetero seperti ini, B besar dipasangkan dengan B kecil, M besar pasangkan dengan M kecil. Ini namanya heterosigot. Oke anak-anak, kita mulai dari awal. Persilangan dengan dua sifat beda atau yang disebut dengan dihibrida. Pak Guru contohkan di sini. Apabila mangga buahnya besar, tapi kebanyakan yang buah besar itu rasanya asam. Dengan genotipnya Pak Guru cantumkan di sini biar kalian tidak bingung. B besar, M kecil, M kecil. Disilangkan dengan mangga buah kecil rasa manis. Biasanya yang kecil-kecil itu justru manis. Maka genotipnya adalah B kecil, M besar, M besar. Nah, masalahnya apabila sifat besar dan manis dominan, maka tentukanlah. Ini boleh tentukanlah. Pertanyaan ini, A P1. P itu adalah induk persilangan. Kalau satu berarti yang pertama. Kemudian gamet dari P1, F1 keturunan pertama, induk yang kedua, gamet induk 2, keturunan yang kedua, dan perbandingan sifat. Nah, penyelesaiannya kita harus tarik dulu P1. P1 diperoleh dari mana? Dari soal yang muncul di sini. P1-nya apa? B besar, M kecil, disilakan dengan B kecil, M besar, M besar. B besar, M kecil, itu fenotipnya apa? Fenotip itu yang bisa dilihat, bisa dirasakan, yaitu besar, asam. Sedangkan yang B kecil, M besar, ini fenotipnya bentuknya mangga kecil, tapi rasanya manis. Harapannya nanti kalau disilangkan agar memperoleh keturunan mangga buahnya besar, rasanya manis itu. Nah, karena disilangkan ini perkawinan silang pasti melibatkan sel kelamin atau gamet. Ini gametnya. Gamet dari P1. Kita tuliskan lambang kelaminnya di sini. Gamet ini adalah sel yang sifatnya haploid. Artinya hanya membawa separuh dari kromosom induk. Paham toh? Separuh dari kromosom induk. Kalau di sini kromosomnya terdiri dari B besar, M kecil, secara singkat saja kita boleh mengambil B besar, kita ambil separuh di sana, M kecil kita ambil separuh di sini. Boleh saja kamu memasangkan menjadi 4 gamet boleh, tapi akhirnya nanti juga hanya akan memperoleh keturunan dengan genotip yang sama. Itu akan terlalu lama. Maka kita cari aja yang pintas ini. Nah, kemudian gamet dari yang bikinannya, nih kita ambil dari sana separuh-separuh saja, karena sel kelamin kan hanya membawa separuh dari kromosom induk.
di sini ada 2, kita ambil 1, boleh. M-nya ada 2, kita ambil 1. Maka apabila sel kelamin ini melebur, terjadi fertilisasi, pembuahan, maka akan menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi individu baru, dinamakan F1, keturunan yang pertama dari induk sini tadi, keturunan pertamanya ini. Menjadi apa? Genotipnya B besar B kecil, N besar N kecil. Fenotipnya apa? Besar manis. Tentu kalian akan bertanya, lupa di sana ada B kecil. B kecil itu kan tambahan. Di situ genotipnya adalah kecil. Ingat bahwa di sini ada kata besar dan manis dominan. Berarti kecil tertutup atau ditutupi oleh besar. Kemudian di sini masam ditutup oleh manis. Tetapi di dalamnya masih menyembunyikan sifat kecil dan sifat masam. Makanya seringkali kalau terjadi perkawinan silang seperti ini, ketika nanti dikembangbiakan lagi atau ditanam lagi dengan cara perkawinan silang, maka akan kembali muncul pada sifat semula. Ini jambu, ketika saya ambil buahnya besar, rasanya manis, tapi ketika bijinya saya tanam, maka akan ada sebagian yang besar manis, ada yang sebagian hanya kecil, ada yang besar manis, ada yang kecil masam, begitu seterusnya. Makanya seringkali di dalam dunia pertanian itu sudah diimbau bahwa bibit yang ditanam harus selalu mencari yang baru. Karena itu bibit kebanyakan sekarang diadakan dengan cara radiasi. Radiasi itu sifatnya hanya menghambat, bukan menghilangkan. Kan kadang-kadang petani kita itu sok pinter karena pengalamannya. Disuruh beli bibit yang baru di pertanian atau di toko-toko yang menyediakan, tidak mau. Orang kok hanya dibodohi, bibit belinya 1 kilo 15 kg, 1 kilonya 15.000. Kalau nanti panen dijual cuma 4.000. Kalau mengadakan sendiri ya hasil panen itu tanam kembali. Tapi yang terjadi apa? Udah tingginya padi nggak sama, masa menguntingnya nggak sama, masa tuanya nggak sama. Ada yang sebagian tahan terhadap hama, sebagian lagi tidak tahan terhadap hama. Itu dampaknya karena hasil dari radiasi. Nah, seperti ini juga. Ketika ini hasilnya ditanam ulang, maka nanti akan menghasilkan keturunan yang bervariasi. Ada yang sama dengan neneknya, ada yang sama dengan kakeknya, ada yang sama dengan bapak ibunya. Oke, sekarang kalau ini sudah ketemu, maka dicari yang namanya P2 sebagai perintah. P2-nya ini P2, induk yang kedua. Dari mana induk kedua? F1 disilangkan sesama F1. F1-nya mana? Nih. Ini mestinya keturunannya banyak, lebih dari 1. Tapi semuanya sama. Ya, semuanya sama seperti ini. Sifat genotip dan fenotipnya sama. Makanya Pak Guru cari jalan pintas saja biar kalian tidak terlalu ribet. Nah, F1. Nih, kita jabarkan ini berarti F1 disilangkan dengan F1 sama dengan B besar B kecil M besar M kecil disilangkan sesama B besar B kecil M besar M kecil. Sumbernya dari sini. Lanjut, karena ini disilangkan maka harus dicari sel kelaminnya atau gametnya. Gamet dari mana? Gamet dari P2 karena F1 ini ada P2 berasal dari ini, F1 sama F1, maka di sini. Cari gametnya begini. Ini dipasangkan dengan ini, tuliskan sini. Ini dengan ini, tuliskan di sini. Ini dengan ini, tuliskan sini. Ini
sama. Nah, kalau sudah ketemu yang namanya gamet, sekarang kita tinggal menyilangkan. Untuk menyilangkan, kita perlu dibuatkan yang namanya papan persilangan. Kita buat papan caturnya. Ini papan caturnya Pak Guru buatkan di sini juga. Saya sediakan. F2 kita buat papan caturnya dulu. Seperti ini. Nah, kalau sudah, maka gamet yang sudah ada kita cari di sini tadi kita pindahkan. Yang jantan boleh saja kalian balik, yang jantan di atas, yang betina di bawah, atau sebaliknya boleh. Yang penting nanti tinggal menghilangkan saja. Oke. Dan tempatkan ini satu-satu, pindahkan satu-satu masing-masing. Dan ini juga demikian. Sudah, tinggal menghilangkan. Nah, karena jumlah keturunannya itu banyak, lebih dari 4, untuk memudahkan mengingatnya, maka Pak Guru sengaja tiap-tiap kamar kita beri nomor, tiap kota ini kita beri nomor. Ini nanti ada tujuannya. Untuk apa kok harus diberi nomor? Ini nanti untuk kontrol ketika mencari sifat fenotip dan genotip. Oke, anak-anak, kalau sudah gametnya ini tertulis di sana, sudah ditempatkan, tinggal kita menghilangkan saja. Contoh, ketika kita mau memasuki kamar nomor 6, maka yang paling pas gametnya adalah dari sini, tarik bawah ke sini, dipasangkan dengan ini. Nah, maka menjadi B besar, M kecil, M kecil. Begitu seterusnya, sama. Tinggal ini dengan ini setelah sini, ini dengan ini berarti di sini, kalau ini dengan ini berarti di sini. Kita tarik aja garis lurus. Maka akan sudah menempatkan diri pada kamar-kamar yang ada ini. Selanjutnya Pak Guru sengaja menuliskannya ini untuk sifat genotipnya sedikit mepet ke atas. Tujuannya apa? Agar nanti yang kosong di bawahnya ini kalian bisa menuliskan sifat fenotipnya. Kalau di buku paket kan tidak begitu, sehingga kalian akan mengalami kesulitan. Maka ini diperoleh dari mana, Oke, paham ya? Jadi masing-masing kita gabungkan sesuai dengan kota-kota yang ada. Setelah itu, kalau ini sudah selesai, maka perintah berikutnya kan mencari perbandingan sifat pada F2. Perbandingan sifat pada F2. Nah ya, perhatikan. Dulu yang kita cari perbandingan sifat genotip. Di mana dicarinya? Dari F2 ini. Dari F2 ini. Nah, dari sana genotipnya apa? Yang dalam bentuk huruf-huruf ini loh. Ini genotip. Nah, kita cari B besar, M besar. Kita cari di sana ada berapa? Ada pada nomor berapa? Tuliskan 1. Apakah yang lainnya ada sama? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti jumlahnya memang hanya ada 1. Kemudian B besar, M besar, M kecil. Ada pada kotak nomor berapa? Kamar nomor berapa? Kita cari. Ternyata kita peroleh pada nomor 2 dengan nomor 5. Kita tulis ini. Jadi kamar-kamar ini kita tuliskan di sini. Tujuannya untuk mengkontrol, karena ini jumlahnya 16, terakhir harus ke jumlah 16.
Kalau kurang dari 16, maka di sini pasti ada yang belum dimasukkan, belum dihitung. Makanya di sini Pak Guru contohkan di sini. Pada B besar, B kecil, M besar, M kecil. Pak Guru kenapa kamu menuliskan 15 dulu? Waktu itu Pak Guru menghitungnya cuma ada satu melihatnya. Ternyata setelah saya kontrol, loh jumlahnya kok baru 15, padahal harus 16. Setelah diteliti kembali ternyata nomor 12 belum dimasukkan. Maka saya susulkan di sini. Ini menjadi jumlahnya 2. Maka kalau hitung secara keseluruhan, akhirnya pas F2-nya jumlahnya ada 16 keturunan. Paham? Ini untuk mencari sifat genotipnya. Sekarang fenotip yang tampak. Mangga besar dengan buah masam disilangkan dengan mangga kecil dengan buah manis. Ternyata pada F2-nya akan menghasilkan 16 mangga dengan perbandingannya menjadi besar manis 9, besar asam 3, kecil manis 3, kecil asam 1. Jumlahnya 16, berarti sudah pas. Persilangan ini berarti sudah benar. Nah, untuk kontrol Pak Guru kasih tahu, maka dari urutan sini apabila kita tarik garis lurus menceng ke sono bawah, ini semuanya jumlahnya hanya ada satu-satu. Kalau kita tarik dari pojok sana ke sono, ini harus sama. Terus ini dengan ini harus sama. Ini dengan ini harus sama. Ya kan? Nah, terus ini dengan ini harus sama. Ini dengan ini harus sama. Makanya ketika Pak Guru mengoreksi lembar pekerjaan persilangan kalian, cukup satu pekerjaan anak-anak cukup 2 menit selesai. Karena Pak Guru tahu kuncinya seperti itu, tidak harus dilihat satu persatu. Karena sudah Pak Guru menemukan yang seperti itu. Dan itulah yang seringkali tidak diinformasikan, inovasi-inovasi seperti itu. Jadi ini nanti coba dibandingkan dengan contoh yang ada di buku paket yang dihibrida tetapi homozigot, memiliki zigot yang sama. Kan Pak Guru sengaja saya buatkan seperti ini. Perbandingan sifatnya seperti ini. Nah, nanti kalau ditanyakan ya tinggal kalau ditanyakan dalam bentuk prosentase, tinggal cari saja. Berarti kalau B besar, B besar, M besar, M besar hanya 1, berarti 1/16 kali 100. Jumlahnya itu menjadi berapa persen? Kalau yang ditanyakan ini, kalau 4 ini berapa persen? Berarti ya 4/16 kali 100. Itu jumlah persentasenya seperti ini, juga demikian sama. Jadi ini kuncinya berada di sini, Nana. Paham kan? Mudah. Paham. Nah, kalau sudah dipahami seperti ini, Pak Guru minta nanti untuk tugas diselesaikan, tugas berikutnya dirubah. Ini dalam bentuk dominan, kalian rubah dalam bentuk intermediate. Jadi soalnya di sini bukan lagi mengatakan dominan, tetapi F1 bersifat intermediate. Maka nanti di sini akan berubah semua. Yang berubah apanya? Sifat fenotipnya. Insya Allah genotipnya tidak berubah, fenotipnya menjadi berubah. Saya contohkan satu saja di sini. Contoh, ini B besar itu sifat apa? Di sini, kamu cari di sini. Besar. B besar sifat besar. B kecil sifat
Kecil. Kecil. B kecil sifat kecil, B besar sifat besar. M besar sifat apa? Manis. Manis. M kecil Asam. Berarti kalau intermediate besar dengan kecil ini akan muncul bentuk Sedang. sedang. Gede enggak, cilik enggak, sedang. Terus M besar ini adalah sifat manis, M kecil sifat asam. Kalau manis dicampur jadi asam metu bareng jadinya Nano. Asal. manis dengan asam ya sedang, manis enggak. Asam juga enggak, berarti di sini sifat fenotipnya menjadi sedang. Artinya ukurannya sedang, rasanya juga sedang. Paham? Terus satu lagi, misalkan Pak Guru contohkan berada di sini. B besar sifat besar, B kecil sifat kecil, M besar sifat manis. Berarti ini ukurannya besar dengan kecil muncul bareng menjadi sedang, manis dengan manis muncul bareng manis, sedang manis. Paham kan? Paham. Oke, anak-anak, mudah-mudahan pembelajaran hari ini betul-betul bisa kita pahami, kemudian kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali siapa tahu nanti kalian bisa diambil menantu orang kaya raya dengan sawah yang sangat luas, punya kebun yang luas, maka kalian bisa mengembangkan kompetensi kalian, keahlian kalian di dalam perkembangbiakan tumbuhan, apakah itu nanti dengan silang atau dengan cara yang lainnya. Oke, mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa manfaat bagi kita semua dan kalian diberikan kemudahan untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu saja yang Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmahnya. Saya akhiri, sebelumnya kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari besok selesai pamit. Lihat sekitar. Hanya bunuh, tak ada yang lain.